Ruang Ngobrol Katolik. Halo guys, kembali lagi di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya kalian penasaran kan siapa? Sister, boleh kenalan dulu? Iya, teman-teman muda semua, saudara-saudara semua. Wih, saya agak kaku ya. Santai aja kalau Karena sudah tua sih pada dasarnya. Iya, nama saya Margarita Maria Puji Lestari. Biasa dipanggil Suster Margarita atau Suster Rita. Waktu kecil biasa dipanggil Rita. Suster Rita. Iya. Asalnya dari mana nih, Suster? Saya asalnya dari lingkungan Pulau Sari, paroki Sri Bawono ya, pastinya stasinya Pakuan Haji. Ternyata Sri Bawono itu bisa menumbuhkan bibit-bibit suster ya. Oh iya, banyak. Banyak ya, Sudah suster? banyak dari sini. Ada HK, ada FSGM, romonya ada Projo. Lalu saya sendiri dari Karmel. Oh, suster dari Karmel. Iya. Sebenarnya yang aku tahu sih cuma dari Romo doang ya. Kalau dari suster baru suster doang, ternyata banyak ya suster. Iya, ada beberapa. Sudah ada beberapa dari sini. Gitu. Paroki kita kaya loh. Kaya ya. Siapa tahu salah satunya dari OMK yang teman-teman OMK. Teman-teman OMK ya, suster. Iya, kalau toh bukan OMK yang zaman sekarang, mudah-mudahan adik-adiknya nanti ada yang ikut. Kami dulu juga begitu. Cuman ngeliat-ngeliat, iya ada jubah putih cantik-cantik, iya ada jubah putih ganteng-ganteng, cuman kepengen pakai jubah mereka karena mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Itu aja dulu. Iya benar sih. Kepengennya kayak gitu. Aku dulu cuman pengen kayak gitu. Gitu ya, suster. Karena tertarik pakai jubah warna putih kayak cantik ya, kayak bersinar lebih, auranya lebih bersinar. Iya. Dulu zaman aku Miss Dinar, itu ada Romo Imam, Romo Indar, mereka itu dulu Romo Basuki itu. Dan aku senang lihat mereka itu kayak nyantai orangnya, welcome gitu ya, akrab sama umat, akrab sama anak-anak kecil. Dulu ketika Romo Imam di sini juga akrab dengan kami anak-anak kecil. Itu yang membuat aku tertarik, kok mereka ini kok kayak gini gitu. Dan yang senang lagi dulu kami itu Miss Dinar sering diajak ke Bandar Lampung untuk ikut acara-acara tahbisan. Aku masih ingat, itu pengalaman yang sungguh menarik. Jadi aku Miss Dinar, aku sekolah minggu Miss Dinar OMK. Itu setiap kali acara-acara keuskupan di Bandar Lampung pasti kami diajak. Meskipun mobilnya itu beberapa. Dulu kan Om Sabdoyo mobil Romo gitu. Tapi kami bawa beberapa mobil yang orang-orang punya mobil itu diajak. Dan kami anak-anak kecil itu diajak. Itu sangat mengesan untuk saya. Dari situ saya mulai mengenal banyak orang, mengenal Romo, mengenal ya banyak kegiatan. Gitu. Berarti itu bisa menjadi pemicu suster untuk terjadinya panggilan untuk suster sendiri ya? Iya, itu akhirnya memotivasi. Benih panggilan ada di situ. Sebetulnya benih panggilan ada di situ karena sekolah minggu, lalu karena Miss Dinar, lalu karena OMK, dan sering diajak acara-acara itu. Akhirnya benih panggilan itu muncul karena ketemu banyak suster, ketemu banyak Romo. Oh ternyata mereka ini kumpulan penguin ada di sini. Dulu saya tuh di asrama waktu SMP dan ngelihat pagi-pagi suster-suster itu selalu masuk kapel. Jadi pikiran kami tuh kayak penguin kan, mereka kan berjajar baris rapi mau masuk kapel tuh satu-satu gitu. Ngapain sih penguin itu masuk kapel gitu. Dan saya dulu penasaran lalu akhirnya saya setiap kali ngintip. Akhirnya saya lihat, lama-lama saya ikut mereka, ikut ibadat pagi. Lalu karena di asrama wajib misa, saya ikut misa. Akhirnya pelan-pelan. Ya, hanya karena penasaran lihat mereka ngapain sih mereka ini. Kalau galak ya mereka galak sih, tapi saya penasaran dengan hidup mereka gitu. Tapi ya tidak terlepas dari pengalaman tidak terlepas dari kehidupan remaja saya sebagai orang remaja, sebagai orang muda zaman dulu ya. Saya juga bukan orang yang lurus-lurus amat. Loh, oh gitu ya suster. Berarti saya maksudnya kalian penasaran kan guys, sebenarnya tuh suster tuh awalnya alim atau emang awalnya yang
si bola yang gampang main, petakilan, ataukah emang dari super, kecil tuh emang sudah udah sangat beriman, rohani sekali. ternyata tidak ya. Enggak, ya suster. kalau beriman ya beriman karena keluargaku Katolik kan, keluarga Katolik ya tiap malam diajak doa gitu-gitu. Itu dalam kehidupan beriman ya, sekolah minggu, Miss Dinar saya aktif. Dalam hal itu terus terang saya aktif. Tetapi ada sisi lain sebagai anak kecil waktu itu, sebagai anak remaja, sebagai orang muda enggak sinkron sebetulnya kehidupanku. Karena dari sisi kehidupan menggereja saya aktif, tapi dari sisi kehidupan yang lain saya bukan orang yang baik-baik amat. Jadi saya itu juga kalau sama teman-teman ya cari kayu, waktu kecil cari kayu bakar lah, ya cari keong lah, ya cari yang ngasak nyari sisa-sisa panenan, ya cari ikan, ya segala macam. Terus suka nyolong semangka, nyolong kelapanya orang, nyolong mangganya orang, ya wajar anak-anak gitu. Lalu ketika SMP di asrama sering lompat pagar dari asrama karena pengen main dengan teman-teman, pengen nonton ke Chandra gitu-gitu. Itu udah makanan sehari-hari kalau disetrap sama suster gitu. Lalu waktu muda, waktu SMA, sekolah saya pun nggak lurus-lurus. Saya SMP di Metro di Saverius pernah nggak naik kelas. Oh dulu masih zaman yang nggak naik gitu Iya, ya suster? zamanku tuh ada yang nggak naik kelas. Jadi aku tuh nggak naik kelas lalu pindah ke Trisakti. Kepala sekolahnya Pak Nuryoto, bapaknya Vindi. Kepala sekolahnya Pak Nuryoto karena bapakku dulu guru dan perintis Trisakti, akhirnya aku diterima. Aku editor ya. Aku sekolah di Trisakti. Di Trisakti pun aku bukan anak yang lurus-lurus. Karena lingkungan juga ya mereman sedikit, suka nongkrong sama teman-teman segala macam, suka main nggak jelas segala macam gitu. SMA teladan. SMA aku pertama tuh SMA teladan. Di Bayi Jepara itu. Bayi Jepara. Setelah itu kecelakaan. Naik sepeda motor, ngebut-ngebutan mau berangkat sekolah, ngebut-ngebutan, kecelakaan. Akhirnya gagal otak kecil. Harus istirahat total selama 2 tahun. Aku dititipkan sama Romo Imam itu di Susteran Teluk Betung. Diungsikan ya. Supaya sehat. Setelah sehat bener, Romo Imam tanya mau sekolah enggak. Lalu akhirnya aku sekolah di Semea Yos Wonogiri, yang sekarang Semeanya sudah tutup. Semea Yos Wonogiri itu yang Pekalongan kan udah tutup ya. Semeanya udah tutup di situ. Udah di situ tutup ya. Zaman SMA pun aku bukan anak yang lurus-lurus. Namanya anak muda pasti suka sama teman-teman. Coba-coba. Jambolang ke sana kemari, nongkrong ke sana kemari, terus ya suka begadang, gitar-gitaran, ngelihat teman-teman cowok pada mabuk-mabuk kan. Teman-teman OMK tuh kalau malam minggu suka coba minum mabuk-mabukan gitu ya. Cuma ikut-ikut tapi aku nggak mabuk waktu itu. Cuma minum doang ya, secukupnya lah suster. Sebagai anak muda karena coba-coba pengen sih, karena saya suka seni, pengen buat tato, akhirnya buat tato. Oh iya suster, di mana suster? Ya rahasia. Oh iya. Satunya di sini. Akhirnya buat tato itu, aku buat tato tuh kelas 2, mau kelas 3. Mau kelas 3 Semea aku buat tato. Boleh suster itu di sekolahan? Kan nggak ketahuan, kan gurunya kan nggak tahu. Oh diem-diem gitu. Tertutup. Ya kan tertutup, kan gurunya kan nggak tahu. Kan di bagian tertutup. Kan rok kita kan di bawah lutut kan, jadi nggak kelihatan. Nah itu pokoknya kehidupanku tuh nggak lurus-lurus lah. Nah, suster di perjalanan suster tuh kan nggak lurus-lurus kan orang sering menilai kalau jadi suster, jadi robo itu kan mesti dari awal udah anak-anak yang pendiam ya suster, yang kayak rajin berdoa. Ternyata ada sisi lain. Nah, itu apa sih yang buat suster tuh mau jadi suster? Apakah dulu tuh masih kecil tuh ada nggak suster bayangan tuh jadi biarawati tuh, ada nggak suster bayangan ke situ? Panggilan ingin menjadi biarawati itu munculnya ketika saya SMP. SMP ketika saya di Santa Maria di asrama itu panggilan saya mulai muncul panggilan untuk ingin menjadi biarawati.
Tapi dalam perjalanan yaitu tadi sebagai orang muda banyak sekali pergolakannya, banyak sekali lika-liku ya, tantangannya gitu. Waktu SMP memang itu panggilan itu pengen jadi biarati sudah muncul itu. Sudah ada. Itu awal-awalnya gimana sih suster, kok suster bisa sadar aku ada panggilan untuk menjadi seorang suster nih atau seorang biarawati nih, itu gimana suster menyadarinya? Terus pertanyaan banyak OMK mesti waktu suster pi jadi biarawati itu punya pacar nggak? Ada OMK pi jadi suster Tapi atau aku jadi punya Roma tapi punya pacar. Saya kalau mau mutusin Cara tipsnya gimana suster? Aduh. itu terbongkar ini. Itu saya dulu belajar dari masternya. Siapa itu suster? Saya diajari Romo Imam loh. Waduh, Romo Imam. Saya diajari waktu itu. Cuma ketika saya masuk SMA, Dek, kamu pengen jadi suster ya? Pacaran dulu aja katanya gitu. Dan pacarnya tuh jangan satu. Beliau tuh bilang ke saya loh, pacarnya tuh jangan satu. Kalau bisa dua. Satu Katolik, satu Islam, satu Katolik, satu Hindu, satu Katolik, satu Kristen, satu Katolik, satu Buddha. Tapi yang Katolik tetap harus ada, katanya itu paling enggak gitu. Tapi jangan hanya satu gitu loh, sayang kalau hanya satu. Rugi. Ruginya bukan soal rugi untuk senang-senang, dalam arti kamu akan mendapat pengalaman, dia bilang gitu. Kalau kamu hanya bergaul dengan orang Katolik saja, kamu juga kurang pengalaman, beliau bilang gitu. Jadi kamu akan nambah wawasan dari situ. Dan memang benar, saran beliau itu saya ikuti. Sampai saya itu berkali-kali, iya, banyak teman-teman cowok datang ke rumah gini. Ya memang banyak teman, tapi juga ada cowok yang Katolik tetap menjadi imbon-imbonnya. Imbon-imbon. Tapi juga ada cowok yang beragama lain. Jaga-jaga, bukan soal jaga-jaga, hanya untuk selingan lah. untuk selingan aja lah sebagai orang muda. Kalau zaman Gitu. sekarang ngomongnya pertahankan Akar, tapi perbanyak cabang. suster. Iya. Dulu prinsip saya hanya pesan bapak saya, kamu boleh bergaul dengan siapapun, mau pemabuk, mau penjahat, mau siapapun, boleh bergaul, berelasi dengan agama manapun. Tapi yang pertama satu, karena saya anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, pertahankan imanmu dan pertahankan keperawananmu, karena kamu anak cewek. Hanya dua itu pesan bapak saya. Kamu mau jadi bajingan kayak apapun, tapi dua ini pertahankan. Dan memang benar. Dan memang saya bilang, oh iya, oke, saya bilang gitu. Jadi ya, saya waktu itu buat tato pun juga nggak takut, bergaul dengan banyak agama, pacaran sana sini. Ya pacaran orang muda sudah tahu bagaimana ciuman sana sini. Ya saya nggak takut. Yang penting dua ini saya pertahankan baik-baik. Saya bilang ya, yang penting dua ini saya pertahankan baik-baik. Jangan nggak nyangka dulu itu kalau teman-teman cowokku datang ke rumah, ibuku itu malam-malam sama Mbah Marini itu, mbahnya istrinya Mas Yus. Itu tuh mesti sama Mbak Susana itu buleknya Mas Yus. Itu tuh mesti nyanteri gitu loh. Iki Rita ki nang ndi sih? Iki pasti Rita nongkrong ning kono karo lanang lanang iki. Kayak Rita ning kono kayak. Dan mereka tuh sudah hafal. Tetangga tuh sudah hafal kalau ada kelompok gitar-gitaran sampai jam berapapun pasti Rita naik Pak Lugiman ning kono. Pasti anak pentelane. Dan banyak dulu ya kan mbak-mbak yang OMK di Braja Asri, mas kayak Mas Nano, Mas Yanto, Mbak Lis, mereka itu orang-orang baik yang menjaga saya. Jadi mereka selalu mengingatkan saya gitu loh, Dek, kamu tuh anak perempuan satu-satunya, kamu jangan begini, jangan begitu. Jadi mereka ya mengingatkan saya gitu, mengingatkan bagaimana saya bergaul, bersahabat gitu. Hanya waktu itu prinsip saya bergaul dengan siapapun, bagaimanapun, dua hal ini saya pertahankan, iman dan itu keperawanan saya nggak mau coba-coba dalam dua hal ini. Karena bahaya juga ya suster. Karena kalau dua hal ini sudah hilang, saya yakin kalau dua hal ini sudah hilang, saya nggak akan selamat. Saya nggak akan selamat apapun, saya nggak akan selamat. Karena udah diwanti-wanti sama orang tua juga, udah dikasih kepercayaan, boleh bergaul dengan siapapun itu, dengan background apapun itu, yang penting dua ini tuh tetap dipegang teguh. Tetap dipegang. Pacaran yang orang Katolik sampai alhamdulillah beliau setia sekali sama saya. Beliau setia sekali sama saya. Ketika beliau tanya,
Dek mau jadi suster yakin ya? Iya, nanti aku mau sekolah lagi mau jadi suster. Akhirnya saya sekolah lagi jadi suster, lalu dia, yaudah saya daftar di seminari. Dia daftar di seminari. Plot twist banget ya. Dia daftar di seminari. Akhirnya ketika saya sudah kelas 3 mau lulus, dia kirim surat lagi, gimana Dek, dia sudah di seminari di seminari tinggi di Siantar, gimana Dek masih mau jadi suster? Karena kan saya sudah di seminari tinggi, dia bilang gitu. Iya Mas, saya masih mau jadi suster dan nanti lulus Romo Imam mau mengantar saya ke Malang. Akhirnya ya dia bertahan jadi Romo Sampai ya, sekarang? ya sampai sekarang jadi Romo. Saya jadi suster Orang mana nih suster? ya, orang Lampung. Orang Lampung. Perjalanannya gimana suster? Suster kan punya pacar nih. Terus suster gimana kok Tiba-tiba tek sampai jadi suster, terus ditambah luar biasa banget ya tadi Pacarnya, pengalaman pacarnya ternyata plot mau twist-nya jadi Romo Romo juga. Itu gimana move on-nya sistem move on-nya pasti kan ada lah suster move on-nya. Move on-nya panjang banget. pasti kan prosesnya kangen prosesnya panjang, prosesnya panjang karena waktu itu saya pembinaan di Malang, beliau pembinaan di Siantar, prosesnya panjang dan dalam waktu pembinaan itu pun kami sebetulnya masih kontak, masih sering surat menyurat. Dulu kami nggak berani teleponan ya, karena dulu kan juga teleponan dibatasi karena saya pembinaan, dia masih frater. Jadi ya kita surat-suratan aja, surat-suratan gitu aja. Lalu dalam perjalanan waktu lama-lama ya udah kamu mantap jadi suster, aku pun juga mantap, ini pilihanku gitu. Itu panjang, prosesnya memang panjang. Kami jatuh bangun juga untuk sampai benar-benar move titik on ini. sampai di titik ini kami merasakan hanya rasa sebagai saudara, nggak ada rasa dak-dikduk yang lain ya. Dalam arti rasa sebagai saudara itu prosesnya panjang waktu itu. Dan kami juga akhirnya mengakui, oh iya, kita sama-sama memiliki panggilan dan kita sama-sama terpanggil. Akhirnya ternyata panggilan kita cukup sebagai saudara. Panggilan kita berdua cukup sebagai saudara. Kamu Berarti- jadi imam, saya jadi suster. Hubungannya sampai sekarang masih baik ya? Masih baik. suster? Masih sering berkabar Iya, Oh. iya, sebagai saudara. sebagai saudara, bukan sebagai yang lain ya Tapi guys. suster pengen pernah berpikiran pengen keluar nggak suster? Kayak mungkin capek Ya. atau kayak bukan panggilanku deh, pernah nggak suster? Awal-awal Kayak, atau pertengahan pasti kan Enggak. pernah ya, berarti Enggak. mantap sekali. Saya suster. nggak pernah berpikir untuk keluar. Capek waktu itu, bosan. Jadi angkatan saya itu ada 11 orang. 11 orang, Jawanya itu 3, Bataknya itu 4, yang lain itu Timor Leste 4. Jadi kami itu kan di aspiran postulan novis ada pembinaan, ada tahap-tahapnya ya sebagai biarawati, aspiran postulan novis. Di postulan dan novisiat itu kami piara babi, piara ternak kan. Saya nggak pernah, saya nggak pernah bertani, meskipun saya suka bolang di sawah, tapi saya nggak pernah bertani. Meskipun bapak ibu saya berternak, tapi saya nggak punya babi, nggak pernah memelihara babi. Jadi disitulah mulai ditempa, akhirnya lama-lama menjadi kuat ya. Tapi keinginan untuk keluar dari biara enggak. Saya nggak pernah, meskipun masanya sangat sulit dan berat, apalagi waktu itu juga saya mengalami masa waktu masih kuliah, masa-masa studi juga berat untuk saya, tapi pengen keluar jadi suster enggak. Akhirnya saya minta, angkatan kami waktu itu minta untuk tinggal di luar. Saya minta tinggal di luar waktu itu beberapa waktu, 2 tahun, akhirnya diizinkan untuk cari pengalaman, bukan untuk memantapkan panggilan, karena saya sudah yakin panggilan saya sebagai biarawati. Jadi saya nggak minta untuk mencari pengalaman di luar untuk memantapkan panggilan saya, enggak, tapi saya pengen cari pengalaman kerja. Saya bilang gitu. Ya dalam perjalanan waktu akhirnya kuat dan nggak pengen sama sekali, nggak ada rasa pengen keluar jadi biarawati. Meskipun susah, saya senang aja sih, enjoy aja, karena kan suami saya yang saya pilih kan orangnya baik, setia. Yesus ya. Yesus. Iya dong, masa sih mau tak Kan tinggalin kekasih jiwa. Tapi aku bingungnya gini suster kan masuk biara itu kan awalnya juga bukan anak yang
bener-bener yang taat banget ya suster ya. Maksudnya adalah kehidupan remaja tuh normal saja kan. Terus suster juga punya pacar dan posisinya pacarnya juga Masuk ke masuk seminari. juga seminar tuh suster tuh mantep mau disuruh keluar di pengalaman kerja. Apa sih suster yang buat kayak suster mantep tuh mesti kan ada lah titik apa ya, pengalaman spiritualitas apakah gitu yang buat suster kok mantep banget gitu loh. Padahal banyak loh godaannya ya suster ya. Maksudnya suster kan udah nyobain dunia luar Luar nih, yang, kemana pacaran kan Sering mungkin apa gonta-ganti, suster ya? Gonta-ganti bercabang. ya. Apa sih yang buat suster tuh mantap banget? Yang membuat saya mantap itu karena belas kasih Tuhan. Titik ketika saya tinggal di luar dan saya kembali ke biara, saya mengalami rahmat belas kasih Tuhan. Tuhan, dalam perjalanan hidup saya, mulai saya remaja sampai hari ini, kenapa sih kamu selalu menyelamatkan saya? Remaja, pergaulan saya umum. Ketika orang muda, setelah remaja pergaulan saya juga umum, belok sana belok sini. Ketika jadi suster saya juga nggak lurus-lurus amat gitu loh ketika junior. Tapi Tuhan, kenapa kamu menyelamatkan saya? Itu yang saya heran. Saya heran dan saya penasaran. Saya penasaran sama Tuhan. Tuhan, kamu nyobai saya atau memang saya nyobai kamu? Saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya menemukan satu titik, enggak, Tuhan enggak mencobai saya. Tapi Tuhan mencintai saya. Tuhan mencintai saya dalam perjalanan ini. Karena sampai hari ini saya dijaga sama Dia. Perjalanan yang berliku-liku, yang pahit, yang menyakitkan, tapi Tuhan tetap menjaga saya gitu loh. Dia tetap, ayo sih kamu kesini, tetap mengarahkan, menuntun. Dia tetap menjaga saya, meskipun dia di sisi lain dia membiarkan saya. Jujur, di sisi lain Tuhan membiarkan saya jatuh bangun. Karena Dia membiarkan saya jatuh bangun, itulah saya menemukan cinta Dia. Dan akhirnya saya bilang, enggak, cukup Tuhan, saya bilang gitu, cukup, saya yang menyerah, saya bilang gitu, saya yang menyerah, biarkan saya sekarang terikat sama kamu, cukup kamulah, kamu yang mengikat saya memang, bukan saya yang mengikat kamu, bukan saya yang mau, ternyata memang kamu yang mengikat saya, karena dalam perjalanan ini kamu tetap ngekori saya gitu loh, Tuhan tetap ngekori saya, tetap narik saya gitu loh, sampai suster-susterku tuh bilang gini, Eret, katanya, kamu tuh kulit badak kali ya, udah tinggal di luar, udah dikituin, udah apa, dan di biara pun banyak masalah, ngapain lu kembali, ngapain lu balik? Mereka tuh sampai heran kulit lu tuh kulit badak kali ya, karena memang kami kalau satu angkatan kan ngomong kan cuma Ceplas-ceplos ya. Kulit lu tuh kulit badak kali ya, masa udah kayak gitu kan masih kembali sih gitu. Aku bilang, aku juga nggak tahu, tapi ada rahmat Tuhan yang menuntun aku kembali. Aku bilang, Dia tuh ngekorin aku terus loh. Aku bilang gitu, Dia loh yang narik terus aku. Jadi tuh ada daya tersendiri, kekuatan Tuhan yang memang membuat aku nggak bisa lepas. Jujur nggak bisa lepas dari Dia. Aku bilang, Tuhan, senakal apapun aku ternyata aku nggak bisa lepas dari kamu. Mungkin meskipun aku mau jungkir balik kayak apapun, aku tetap nggak bisa lepas, kamu nggak bisa melepaskan aku. Jadi kekuatanku apapun untuk nakal itu nggak Dia hiraukan. Tapi akhirnya aku menyadari, oh iya, ini yang Dia mau. Kenakalanku ini yang Dia mau untuk saya persembahkan. Akhirnya sudah, saya bilang, pasrah Tuhan, kenakalanku sekarang ku persembahkan ke kamu. Apapun itu, saya sekarang nggak berani menolak. Saya bilang, aku nggak berani nolak Tuhan, enggak, aku bilang gitu. Karena rahmat belas kasih Tuhan itu. Jadi Dia memang kuat ya. Aku sungguh-sungguh merasakan kekuatan Tuhan luar biasa. Benar-benar. Iya, setelah dengar pengalaman suster tuh luar biasa banget ya. Maksudnya kadang-kadang mungkin ya suster zaman dulu dianggap itu kok anaknya nakal apa-apa, ternyata itu tuh cara Tuhan menunjukkan kekuasaannya nggak sih Tuhan, menunjukkan kekuatannya nggak sih sus? Kayak misalkan kalau anak baik jadi suster mah ya udah biasa wajar gitu. Tapi kalau anak
yang nakal, awalnya pergaulannya ini beringasan. tuh jadi susah kan, berarti emang Tuhan sendiri yang memilih kan suster, maksudnya Iya. Tuhan sendiri yang menanamkan hati. Jadi bener-bener Tuhan tuh emang luar biasa, emang bisa mengubah kehidupan orang kan. Iya. Jadi aku luar biasanya tuh tadi yang suster cerita tentang bapaknya suster lo open minded banget ya. Kamu boleh temenan sama pemabuk, sama penjahat, Sama siapapun itu. tapi punya batasan. Nah itu ada nggak sih suster, kaget nggak orang tua suster tuh pertama kali suster cerita mau jadi suster tuh, ada nggak kekagetan orang tua kayak beneran kamu Reaksi. reaksinya gimana suster? Iya, ibu saya terutama, ibu saya yang kaget. Kata ibu saya dan saudara-saudara saya kan mereka 5 laki-laki semua. Kamu pengen jadi suster, katanya gitu. Orang kamu aja loh preman. Maksudnya kamu tuh loh bukan anak baik-baik. Nah, apa? Mbak T, ada satu mbak yang di Braja Asri itu, saya nganter dia masuk biara ke HK, tapi akhirnya dia keluar ya, akhirnya dia keluar karena dia anak, karena dia anak tunggal. Mbak T yang orang baik, yang orang alim, Nurut ya suster. nurut aja dia keluar gitu loh. Kamu katanya gitu, ibu saya enggak, ibu enggak setuju, mas semua enggak setuju. Hanya bapak saya waktu itu bilang, sudah kalau memang itu pilihan kamu, berangkat, katanya. Berangkat, kalau memang itu pilihan kamu, berangkat. Tapi akhirnya saya berangkat, diantar ke sana, lalu kembali. Teman-temanku juga heran. Teman-teman sekolahku tuh Romo Ngatijan SCY, Mas Yusuf di Jepara yang tentara itu, bapaknya Bintang. Teman-temanku sekolah itu heran, katanya gini, kita mimpi kah lihat lu pakai jubah? Itu tenan tau. Bener toh, katanya gitu. Bener ya, katanya. Ini jubah atau apa tuh, kamu pura-pura, katanya gitu. Lalu aku bilang, iya, aku bilang gitu. Aku masuk biara Karmel, aku bilang gitu. Tapi bener, terus kamu masih suka teriak-teriak, hai. Karena dulu aku tuh suka gangguin cowok-cowok gitu loh. Bukan karena suka, Iya, tapi hanya usil gitu loh. Karena usil. Terus kamu masih usil? Ya kalau usil kan memang bawaan dari orang, dari lahir. Itu Ekstrovert mentok ya suster. Itu nggak bisa. Nggak bisa diganggu gugat, nggak gitu bisa loh. ada yang mempengaruhi. Karena karakter orang kan. Terus bener kah? Jadi mereka tuh sampai hari ini pun dari beberapa teman kayak masih iya ya. Mereka heran, tapi akhirnya mereka pelan-pelan bisa menerima kenyataan kalau iya ya, Rita itu suster ya, gitu. Akhirnya mereka pelan-pelan bisa menerima itu. Ya banyak yang heran. Kaget ya, suster. Ya banyak yang kaget. Apalagi yang kan suster saat ini mau dipindahkan ya suster, mau ke Spanyol itu dipindah atau suster itu sekolah lagi di sana? saya tugas di sana, memang tugas. ditugaskan di sana tahun ini tahun ke-8. Tahun ke-8 di Spanyol ini, ya semoga saja baik-baik semuanya. Amin. Semoga baik-baik semuanya. Mereka pun heran gitu, loh kamu bisa bahasa Spanyol, kamu loh dulu bahasa Inggris, matematika aja nggak ngeh gitu ya. Kamu tuh dodol gitu, pokoknya nggak ngeh lah banyak hal gitu loh. Kok Tell kamu me. kalau kamu bisa saya sampai ke sana gitu. Hanya waktu itu menjadi prinsip saya, iya ya. Ketaatan yang pertama akhirnya menjadikan saya sampai di titik ini ya, karena taat dengan Tuhan, taat dengan pemimpin terutama yaitu. Dan semua juga heran, teman-teman juga heran ya, kok bisa sampai di Spanyol, kok bisa sampai jadi suster bertahan, itu yang mereka heran, kenapa sampai bertahan gitu loh. Mereka tuh meragukan bisa bertahan enggak gitu loh. Tapi sampai hari ini ya karena rahmat Tuhan gitu. Terus suster ada pesan-pesan nggak sih suster untuk teman-teman mungkin yang mau jadi suster tapi itu masih raguin itu sebenarnya panggilan atau bukan? Soalnya jujur ya suster, dulu itu aku ada panggilan tapi nggak dibolehin sama mamaku. Terus tiba-tiba tuh aku karena udah kebiasaan menutup kuping kali ya suster, kayak sekarang udah nggak denger panggilan apapun itu. Jadi ya udah aku menjalani hidupku seperti harusnya seorang mahasiswa atau seorang guru pada umumnya, nggak ada panggilan-panggilan itu lagi. Mungkin suster bisa kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada panggilan atau yang ada selenting-selenting lah panggilan itu.
nikmati hidupmu. Dalam arti mensyukuri hidup itu ya menikmati hidup itu. Jika memang itu ada suara Tuhan, dengarkan. Karena suara Tuhan kan dari banyak hal ya, dari kehidupan sehari-hari. Jika memang itu ada, dengarkan suara itu. Karena nggak rugi kok jadi biarawati. Jujur ya teman-teman, jadi biarawati, jadi romo itu nggak rugi. Itu nggak rugi. Jadi kalau itu ada, dengarkan suara Tuhan. Karena nggak ada panggilan terlambat kok. Semua butuh proses. Sama seperti hidup berkeluarga pun ada proses jatuh bangun. Dalam hidup membiara sebagai biarawan biarawati, sebagai imam pun juga butuh proses jatuh bangun. Kalau jika ada, dengarkanlah suara itu. Buka telinganya lebar-lebar. Bandel nggak apa-apa, tapi bandelnya harus cerdas dong. Jangan menutup rahmat Tuhan itu. Terus suster kan apalagi sudah sejauh ini ya suster, ada nggak sih suster harapan-harapan untuk kaum muda atau untuk kami yang sedang menjalani hidup untuk lebih beriman lagi kepada Tuhan atau apapun itu suster, harapan suster untuk kami orang muda? Harapan saya untuk semua orang muda Katolik pada khususnya ya, dengarkan suara Tuhan. Itu tadi saya bilang, dengarkan suara Tuhan. Karena panggilan apapun dalam hidup kita, apapun panggilan yang akan kita jalani, yang kita pilih, tapi jika kita mendengarkan itu sungguh-sungguh suara Tuhan, panggilanku sebagai ibu rumah tangga memang itu dari Tuhan, panggilanku untuk hidup membiara itu dari Tuhan, dengarkan memang baik-baik, itu panggilan dari Tuhan. Jangan karena gegabah, karena memilih panggilan hidup yang akan kita jalani, jika itu karena keputusasaan atau karena gegabah, itu akan fatal jadinya. Jadi dengarkan suara Tuhan dan ikuti prosesnya. Sekarang kan ada dibilang toh, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Jadi memang lebih baik seperti itu. Karena pada dasarnya memang manusia itu berproses ya suster. Iya, pada dasarnya dan supaya kenapa sih harus mengikuti prosesnya, harus menikmati prosesnya, supaya kita juga nggak senewen, enjoy aja gitu loh. Enjoy aja, karena yang bisa membuat kita bahagia ya diri kita gitu loh. Karena nggak ada yang mengenali diri sendiri kecuali kita sendiri ya suster. Iya. Oke, Mbak Iran ada pesan Mbak Iran? Ini suster, kalau misalkan siapa tahu ada UMK pengen jadi suster tuh gimana caranya? Terus suster ini suster kongregasi apa? Kan mungkin ada yang nggak tahu suster kok nggak pakai baju putih atau ya kan? Terus kok sampai Spanyol nih, suster opo sampai Spanyol. Nah, mungkin bisa suster sekalian promosi kongregasinya. Iya. Saya dari Suster Karmelitas, pusat kami ada di Malang. Jadi keluarga Karmel itu ada romonya, ada suster klausurnya, pertapa, lalu kami. Gitu, kami yang kontemplatif aktif. Kontemplatif aktif itu suster yang boleh bekerja di rumah sakit, yang di sekolah, yang di asrama, yang di jalanan, di penjara, dimanapun diutus gitu ya. Oh, kalau di jalanan, maaf suster, kalau di jalanan tuh apa suster? Berarti menganu orang-orang yang di pinggiran itu? Suster? Iya. Jadi ada beberapa suster memang diutus, memang minat mereka untuk hidup dengan pemulung, mendampingi pemulung, mendampingi pelacur, mendampingi anak-anak jalanan. Memang mereka berminat untuk melaksanakan tugas itu dan kongregasi kami memberi kesempatan. Ada suster yang berminat memang untuk melayani di penjara dan memang mereka punya kapasitas itu, ya diberi kesempatan. Ada suster yang memang berminat untuk jadi pengacara, ya mereka disekolahkan hukum, memang mereka berminat begitu. Ada yang suster yang berminat di sekolah atau di rumah sakit gitu. Ada, ya memang mereka disekolahkan dan ditugaskan untuk itu. Ada suster yang berminat tugas memasak. Saya sendiri sebetulnya jujur ya, nah, masuk biara itu karena saya tuh nggak suka masak dan jahit. Karena dulu waktu saya kecil, ibu saya bilang belajar masak, dia belajar jahit. Pikiran saya cewek yang belajar masak dan jahit itu pasti disuruh nikah. Saya nggak mau. Tapi emang dari dulu nggak mau nikah ya suster? Tapi setelah di biara justru saya sekolah tata boga. Jadi chef ya suster? Disuruh tukang masak. Saya itu tugasnya tukang masak di rumah retret. Lalu
setelah selesai semua studi dan persiapannya, saya ditugaskan di Spanyol. Di Spanyol saya tugas di rumah retret juga. Jadi ngurusi rumah retret, lalu juga sambil masak di dapur dengan karyawan yang membuat produk-produk dari hasil tanam kami juga gitu. Oh, itu nanam sendiri ya, Suster? Berarti organik ya? Iya, Nggak organik. beli dari tempat atau toko-toko gitu? Enggak, banyak hal kami membuat dari organik kami sendiri. Di Malang juga kami punya jamur organik, punya bebek, telur bebek, sayuran organik gitu. Jadi kami punya hasil produk organik. Terus gimana tadi suster, lanjutin kalau mau jadi suster gimana? Kalau mau jadi suster, pertama hubungi dulu Romo parokinya. Oh, ya, Romo Astono oke. berarti untuk paroki Sri Bawono. Untuk paroki Sri Bawono untuk sementara ini Romo Astono dan Romo Ari. Nah, kontaklah dulu baik-baik dengan Romo paroki. Karena apa? Persyaratan pertama itu yang memberi rekomendasi selain orang tua itu adalah Romo paroki. Karena yang mengenal anak itu adalah Romo paroki. Jika kamu tidak tinggal di paroki Sri Bawono atau paroki asalmu, kamu minta surat rekomendasi di mana kamu tinggal. Oh, di domisilinya. Dulu saya minta surat rekomendasi dari Romo paroki di Metro karena saya sekolah di Yos. Jadi Romo Tripomo dulu yang memberi saya surat rekomendasi. Romo Tripomo itu yang pernah di sini bukan sih? Tidak. Oh, tidak. Itu Romo Supomo yang pernah Oh, di sini. Supomo, iya benar. Jadi saya dulu diberi surat rekomendasi oleh Romo Tripomo karena saya termasuk domisili saya termasuk dulu Di di sana, di Metro. paroki Metro. Sama kan kalau mau menikah juga gitu kan. Itu. Jadi kenal dulu, minta informasi dari Romo paroki setempat. Biar mengenal dulu, biar mana yang kira-kira menurutmu menarik hati atau pengen kamu kenal dekat gitu. Lalu kenal lebih dekat, menjalin relasi. Seperti kalau mau menikah kan pacaran dulu ya, mengenal pacaran gitu, sama seperti itu prosesnya. Menjalin relasi dulu, kenal dulu, lalu mulai memutuskan gitu. Seperti itu. Gampang kok prosesnya. Gampang kok. Gampang, Mbak Karin. Enggak perlu duit. Yang penting perlu niat. Niat dan mendengarkan panggilan tuh ya suster ya. Itulah. Membuka hati terhadap panggilan. Gak usah lirik-lirik ya guys ya. Tidak. Terima kasih. Udah terlalu tua gak sih Suster? 20 tahun ini 23 sih? Enggak, belum. Kan batasnya menurut KHK kan 30 tahun. Lebih dari 30 tahun memang minta izin dari Vatikan. Kan menurut KHK 30 tahun. Tapi ada kongregasi tertentu yang memberi izin lebih dari 30 tahun. Itu ada kongregasi tertentu memberi izin begitu. Jadi belum terlambat kok sebetulnya. Kalau dibilang telat, nggak ada kata telat. Santo Petrus saja dipanggil Yesus sudah tua. Iya. Oh iya sih. Iya kan? Oh iya. Jadi nggak ada kata telat kok. Nggak ada kata telat Mbak Karin. Lirikannya Suster tuh kayak ayo ikut aku ya. Tadi yang bilang telat belum gitu ya. Tapi lirikannya Suster itu lirikan buat kayak ayo. Ayonya enggak, itu kan dari kamu. Oh ya, Suster ada kata-kata dari bahasa Spanyol nggak sih yang mau disampaikan biar nanti ditranslatein sama editor. Oh iya, bahasa Spanyolnya apa? Apapun itu Suster. Apapun itu ya. La esperanza es la última y la primera y la última en la vida. Artinya Suster. Jadi pengharapan itu adalah yang pertama dan terakhir dalam hidup. Seperti kita orang Katolik, dalam Santo Paulus mengatakan iman, harapan dan kasih. Jadi saya dalam hidup sehari-hari yang saya hayati itu yaitu pengharapan itu adalah pertama. Pertama saya harus punya harapan dong. Dan itu juga yang terakhir. Karena apa? Dalam hidup kita nggak ada lagi selain pengharapan dengan Tuhan gitu. La esperanza es la primera y la última en la vida. Susah ya. Susah. Ini nggak bisa ini lidah-lidah. Itu pokoknya. Ya, itu pokoknya. Itu pokoknya. Yang artinya itu tadi. Oke. Sekian ya Mbak ya. Tapi sebelumnya Oh ya mau boleh promosi- minum ya. Mau promosi cendolnya OMK dulu ya. Oh, ini cendol OMK. Cendol OMK Sri Bawono.
Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, simbah-simbah, pakde-pakde, bude-bude, mas-mas, adik-adik, siapapun yang pengen cendol OMK-nya Sri Bawono silahkan pesan. Ini untuk kasnya OMK Sri Bawono, ya, untuk kasnya OMK Sri Bawono. Karena saya termasuk OMK, jadi saya juga minum, saya promosikan ya, saya nggak ikut buat, tapi saya promosikan, enak kok, dijamin jos, bener, bisa pesan untuk acara atau untuk harian, nanti bisa hubungi OMK Sri Bawono. Ya, IG OMK Sri Bawono di bawah sini ya guys. Ya guys, ya. Bisa Dicicip kok, dulu, Suster. enak kok, mantap kok. Coba dulu sudah di kamera biar percaya. Iya, kok. Takutnya gimmick doang kan. Seger ya suster? Seger. Itu tadi ini aku sih suster, nggak sih bohong. Ini loh cendolnya OMK Sri Bawono, Iya. bisa dipesan loh untuk acara. ya. Untuk Mantap. kasnya Sri Bawono, Mantap. OMK. Oke, terima kasih Terima kasih, suster Suster. atas promosinya. Terus suster Waktunya. juga untuk waktunya ke sini, jangan kapok-kapok lagi. Tidak. Main ke Rungkat. Saya tidak kapok karena ini rumah saya. Oke. Panggilan saya lahir dari tempat ini. Saya dulu Asmika zaman dulu sekolah minggu ya. Sekolah minggu Miss Dinar OMK, ini kami tidur di sini. Ini Tidur di ini tempat ruangan ini. inilah, Ruangan ini. bertumpuk-tumpuk sama Romo Imam, ditumpuk-tumpuk kami tidur di sini. Dan benih panggilan itu tumbuh di sini. Jadi jangan takut ke Sri Bawono. Nggak ada setan ya loh suster? Nggak ada, adanya Roh Kudus. Adanya soalnya memanggil ya suster ya, panggilan. Oke guys, sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian, bye bye. Bye bye. Jangan lupa cendolnya OMK Sri Bawono.